Genderang perang Pilgub Jakarta 2024 mulai ditabuh. Figur yang akan maju bertarung mulai mengerucut ke nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut jika Anies Baswedan maju dan berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, maka akan selesai di Pilgub Jakarta, terlebih jika berhadapan dengan Ridwan Kamil. Habib beralasan warga Jakarta membutuhkan figur pemimpin baru. Oleh karena itu, Habib meyakini Ridwan Kamil berpeluang besar untuk menang di Pilgub Jakarta. Pasalnya, perolehan suara Anies di Jakarta saat Pilpres 2024 kalah dibandingkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang diusung Gerindra. Justru ya, kalau Anies maju saya pikir, apalagi sekalian duet sama Ahok misalnya ya, saya pikir selesai ya. Penantangnya insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru, ya, selalu ingin yang orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Ya, Anies juga kan kemarin kalah waktu Pilpres di Jakarta, padahal beliau gubernurnya, gitu kan. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah, gitu kan. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini ya, saya pikir peluangnya besar ya untuk bisa menang. Sebagai petahana, Anies Baswedan menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta setelah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Anies pun berharap partai politik lain dapat bergabung dengan PKB untuk melanjutkan perjuangannya di Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Anies juga mengklaim komunikasi dengan PKS dan Nasdem masih berjalan baik. Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama. PKB DKI Jakarta yang memulai, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan ini. PDI Perjuangan kian kentara memberikan lampu hijau kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Ardianto bahkan belak-belakan agar kader PDIP bisa menjadi calon wakil gubernur pendamping Anies. Menurut Utut, sosok Anies punya posisi baik karena popularitas dan elektabilitasnya di Jakarta. Dari sisi popularitas maupun elektabilitas, dugaan saya Pak Anies tentu punya posisi yang baik. Oleh karenanya, kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya, tentu sekali lagi ini belum diputus, ini pandangan personal, itu akan sangat baik untuk lapangannya. Bila PKB, PDI Perjuangan, dan PKS serta Nasdem bergabung mengusung Anies Baswedan, maka calon lawannya adalah Partai Koalisi Pemerintahan 2024-2029 yang mengusung Ridwan Kamil. Lantas, mungkinkah ronde 2 koalisi Pilpres akan terulang di Pilkada Jakarta? Tim Liputan Kompas TV. Genderang perang Pilgub Jakarta 2024 mulai ditabuh, figur yang akan maju bertarung juga mulai mengerucut ke nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Siapa paling unggul di antara keduanya akan kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ada Prof. Lili Romli. Prof. Lili, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Prof. Lili, bagaimana Anda melihat peluang nanti pertarungan antara Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta? Ya, yang pertama sebelum menjawab, saya kira warga Jakarta happy nih. Kenapa happy? Karena ada 2 kader bangsa terbaik ikut bertarung di Pilkada DKI Jakarta ini. Kenapa dikatakan terbaik? Karena saya lihat baik Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil kan sama-sama mantan gubernur yang memiliki prestasi di 2 provinsi yang berbeda, di Jakarta dan di Jawa Barat. Sehingga 2 orang ini, sosok ini memiliki kompetensi yang cukup baik menurut saya. Oleh karena itu pasti warga Jakarta memang akan mengalami dilema juga.
Kira-kira siapakah di antara dua kandidat ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kalau kita merujuk ke survei-survei yang dilakukan terhadap dua sosok ini, Anies dan RK, kan kompetitif ya Mbak, kompetitif gitu. Ada yang Anies menang, terus RK nomor 2, RK nomor 1, dan Anies nomor 2. Jadi masih kompetitif gitu di antara dua kandidat ini. Oleh karena itu saya kira kalau dua ini sama-sama maju di DKI Jakarta, maka pertarungan akan sengit, kompetitif. Kita belum bisa menentukan siapakah yang akan leading di antara dua kandidat ini. Nah itu tergantung dari sentimen pemilih itu sendiri. Kalau sentimen pemilih DKI Jakarta positif terhadap Anies, bisa Anies leading. Tetapi kalau sentimennya negatif, ya bisa RK. Nah, kenapa seperti ini saya katakan? Ya contoh ketika kompetisi antara Volker dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi kan, Pak Jokowi kan newcomer dari Solo ke Jakarta. Tetapi karena sentimen negatif terhadap Volker tinggi, kemudian Jokowi keluar sebagai pemenangnya. Ya, gimana Mbak? Oke. Jadi kalau kita lihat ini ada yang menarik ya dibandingkan dengan pilkada dari daerah lainnya. Pilkada Jakarta menarik karena bukan cuma soal adu elektabilitas dari keduanya, faktor ketokohan, tapi juga rekam jejak dari keduanya juga yang cukup moncer begitu ya menurut Anda? Iya betul. Saya kira ini dua orang sosok ini kan memiliki kapasitas, memiliki kompetensi yang tidak diragukan saya kira. Dan dua-duanya kan memiliki pengalaman memimpin di daerah. Sehingga saya pribadi tidak meragukan kedua sosok ini. Siapapun pemenangnya gitu ya, Jakarta akan dipimpin oleh pemimpin yang terbaik. Baik itu Anies maupun RK. Oleh karena itu saya katakan warga Jakarta ini akan betul-betul selektif dilema gitu. Siapa kira-kira yang terbaik untuk memimpin Jakarta ini gitu. Karena dua sosok ini adalah dua sosok putra terbaik saya kira dari pengalaman sebagai kepala daerah. Oke. Kalau nanti misalnya memang pertarungan Anies Baswedan versus Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta ini benar-benar terwujud, Prof, mungkin nggak ronde 2 koalisi Pilpres akan terulang lagi di Pilkada Jakarta 2024? Ya, kalau PDIP jadi mendukung Anies, ini memang ronde kedua dari Pilpres 2024 kemarin ya. Sehingga memang koalisi Indonesia Maju full mendukung Ridwan Kamil, dan 01 dan 03 bergabung mendukung Anies Baswedan. Sehingga pertarungan ulang Pilpres 2024 kemarin. Nah, oleh karena itu saya kira juga masyarakat publik pemilih Jakarta ya akan terbelah dua lagi gitu loh. Oleh karena itu siapa yang pandai nanti menarik simpati dari warga Jakarta. Tentu warga Jakarta ini kan berbeda menurut saya Mbak ya dibandingkan dengan pemilih-pemilih di luar Jakarta gitu. Kecenderungannya pemilih Jakarta ini kan sangat rasional gitu ya, rasional. Apalagi kemudian menghadapi Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota. Tentu menghitung betul siapakah pemimpin yang layak yang bisa mengatasi problem DKI Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota. Mampukah di luar dari keluar bayang-bayang dari ibu kota negara? Mampukah Jakarta bertahan sehingga tetap menjadi barometer nasional? Jadi persoalan-persoalan itulah saya kira yang akan menjadi pertimbangan dari pemilih. Nah, ketika dua kandidat itu menawarkan solusi yang terbaik buat Jakarta, itulah yang akan dipilih itu oleh pemilih Jakarta. Oke. Saya mau mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman kan kemarin menyebut kalau Anies
nanti dipasangkan dengan Ahok ya Prof, maju di Pilgub Jakarta kemudian melawan Ridwan Kamil, maka Anies Ahok ini bakalan kalah, kata Habibur Rahman. Bagaimana Anda melihat pernyataan dari Habibur Rahman itu? Ya, kan saya kira Pak Anies tidak akan mungkin berpasangan dengan Pak Ahok, gitu kan itu. Jadi nggak bisa dijelaskan seperti itu. Bahwa kemudian Pak Anies akan kalah dengan Ridwan Kamil, ya dilihat makanya dari program-programnya itu gitu loh. Saya tidak dalam konteks untuk menolak pendapat Pak Habibur Rahman karena itu subjektif ya, subjektif. Tetapi saya melihat adalah yang akan menjadi pemenang di Pilgub Jakarta adalah terkait dengan program itu. Jadi sejauh mana program-program nanti yang ditawarkan kepada pemilih Jakarta itu untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini terjadi di Jakarta. Nah, kelebihannya Anies adalah dia sudah mempunyai jejak rekam. Solusi-solusi problem Jakarta sudah diselesaikan. Itu bisa jadi adalah modal politik buat Anies karena ada sudah bukti itu. Nah, sementara Ridwan Kamil mungkin ya akan mendapatkan persoalan bagaimana selama ini persoalan Jawa Barat umpamanya kan ketika persoalan itu untuk DKI Jakarta, apakah persoalan Jawa Barat sama dengan persoalan Jakarta? Kan berbeda meskipun bertetangga. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis akan muncul terhadap kedua kandidat ini. Oke, seperti judul dialog kita sore hari ini, uji amunisi Anies dan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Bagaimana kita mengukur kekuatan dari partai politik di balik keduanya? Kalau PKB sudah jelas kemarin memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi kan ini yang bakalan partai yang ada di balik Ridwan Kamil juga cukup solid sepertinya ya. Ini koalisi Pilpres kemudian berlanjut mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ada kemudian meskipun belum resmi ya, tapi ada Gerindra kemudian juga ada PAN di balik itu dan kemudian ada Golkar yang sudah memberikan surat tugas bahkan di 2 pilkada bagi Ridwan Kamil. Bagaimana Anda melihat setelah PKB kemudian apakah nanti PDIP, PKS, Nasdem juga akan ikut mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Anda melihat, Prof? Iya, pertama untuk Ridwan Kamil memang Ridwan Kamil sudah aman ya. Gerindra dan Golkar sudah memberikan dukungan mencalonkan ke Ridwan Kamil jadi udah aman. Terus yang kedua adalah karena memang Ridwan Kamil adalah sebagai kader Golkar sehingga memang tiket itu gampang diperoleh. Apalagi kemudian ketika Pilpres kemarin kan dia memiliki kontribusi bagi pemenangan Prabowo. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh RK sehingga memang aman kalau RK memilih DKI Jakarta. Gitu. Sementara Anies memang bukan kader partai ini. Problem memang bukan kader partai. Baru PKB. Apakah partai-partai yang lain akan mendukungnya? Ya di sini memang saya kira lobby politik yang dilakukan Anies ini yang menentukan apa yang bisa ditawarkan oleh partai-partai politik ketika dia akan maju. Pasti di situ ada semacam diskusi dialog untuk meyakinkan agar partai-partai tersebut mengusungnya. Nah, saya melihat kalau mengacu kepada Pilpres 2024 kemarin, di mana PDIP berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju, di satu sisi, di sisi lain kader PDIP yang nampaknya untuk di Jakarta ini belum terlihat sosok yang bisa menjadi magnet elektoral, kemungkinan besar akan mendukung Anies gitu. Jadi ada peluang itu PDIP mendukung Anies. Dengan demikian, meskipun Anies bukan kader partai, akan didukung oleh partai tersebut. Yang ketiga sih kira ya peluang dari PKS gitu, karena PKS pun meskipun mengusung kadernya, salah satunya kan Pak Mardhani, tetapi kan tingkat elektabilitasnya juga masih jauh. Gitu.
pertimbangan-pertimbangan itulah itu yang menyebabkan Anies percaya diri bisa diusung oleh partai-partai tersebut. Ketika dia memberikan sambutan di PKB dengan katakan insya Allah partai-partai lain juga nampaknya sudah ada semacam green light ya dari partai-partai bahwa mereka akan mengusung Anies. Yang kemudian jadi daya tawar untuk berkoalisi adalah salah satu opsinya adalah pasangan atau pendamping nanti untuk masing-masing calon gubernur ya, baik untuk Anies Baswedan maupun juga untuk Ridwan Kamil. Nah, sejumlah partai juga sudah mengajukan kadernya untuk menjadi wakil gubernur untuk keduanya, Kang Emil dan juga untuk Anies Baswedan. Menurut Anda, siapa yang layak untuk mendampingi Anies dan juga Ridwan Kamil untuk memberikan efek elektoral dan juga dari sisi koalisi partai nanti, Prof? Saya kira sih kalau dilihat dari beberapa kader, saya mohon maaf nggak bisa menyebutkan namanya Mbak ya, karena dianggap partisan atau mengendos. Tapi ini menarik Prof, sorry saya potong. Ini kan ada nama putra bungsu presiden ya yang katanya dicocok-cocokkan dengan Anies Baswedan ataupun juga dengan Ridwan Kamil. Bagaimana dengan potensi nama Kaisang Pangarep jadi wakil gubernur di Pilkada Jakarta? Saya kira kalau cocokologi kan bisa aja gitu ya. Salah satunya adalah orang yang akan mendampingi itu Kaisang. Apalagi Kaisang juga sudah bicara siap mendampingi Anies. Tetapi kalau lihat karakter politik dan sikap politik Anies sebelumnya dan ketika dia berbicara ketika kampanye juga kan mengusung tema perubahan dan persoalan etika politik. Dan saya percaya Anies masih memegang itu, tidak pragmatis. Kalau Anies pragmatis, ya bisa aja bergabung dengan Kaisang. Tetapi kalau bisa bergabung dengan Kaisang, bisa jadi PDIP akan batal mengusung Anies. Nah, saya melihat adalah pasangan yang pas itulah bisa dari PDIP gitulah. Tinggal PDIP mencari sosok siapa yang pantas mendampingi Anies itu. Kalau PDIP bergabung kepada Anies, itu kan ada dua partai politik yang militan kadernya Pak, PKS dan PDIP. Saya kira dua partai itu mesin politiknya kan luar biasa, dia akan bergerak. Itu bisa menjadi amunisi buat Anies gitu. Karena Anies kan pasti direpresentasikan dari partai Islam. Partai Islam itu ya PKS, PKB gitu kan. Nah sementara dari nasionalis ya PDIP. Saya kira Anies lebih baik menggandeng kader atau orang yang diusung dari PDIP. Tidak bergabung atau mau mengusung Kaisang sih. Oke, dinamikanya juga masih terus berlanjut bahkan juga cukup sengit ya, terutama setelah Partai Kebangkitan Bangsa ini memberikan dukungan resmi mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Kita tunggu nanti kalau misalnya memang benar pertarungan antara Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Meskipun PKB ada di belakangnya Kaisang itu kan tetap pasti di luar itu penentunya adalah Anies. Anies silahkan menjadi pendampingnya siapa gitu. Saya kira belum final itu PKB mengusung Kaisang itu di sana. Oke. Kita masih tunggu nanti apakah memang benar ada partai yang resmi untuk mengusung seorang Anies Baswedan yang juga merupakan mantan gubernur Jakarta untuk bisa maju kembali di pemilihan gubernur Jakarta meski namanya juga bukan ibu kota lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Prof. Lili Romli dari pengamat politik dari BRIN. Sehat selalu Prof. Lili. Sama-sama, makasih Mbak.